Orang yang sudah meninggal dunia ini menjadi musyrik tidak, itu namanya tauhid goblok namanya. Ya, tauhid goblok itu begitu. Kok bertauhid tapi malah menghilangkan tawasul? Salah, gak mungkin tawasul dihilangkan, karena begitulah Allah mengadatkan kehidupan makhluknya. Begitulah Allah menghendaki. Ya, itu namanya tauhid goblok namanya. Ya, tauhid goblok itu begitu. Kok bertauhid tapi malah menghilangkan tawasul? Salah, gak mungkin tawasul dihilangkan, karena begitulah Allah mengadatkan kehidupan makhluknya. Begitulah Allah menghendaki. Ya, pahami? Agama diturunkan, Rasul diutus, dan hidayah diturunkan itu untuk apa? Untuk supaya hati ini bisa tahu kepada hakikat. Mana hakikat, mana yang bukan hakikat. Hakikat itu semuanya Allah. Segalanya Allah, itulah hakikat. Selain itu namanya sebab. Cuma itu saja. Kan? Tidak dirubah, makan tetap makan, minta tolong tetap minta tolong. Hatta minta tolong kepada yang sudah mati. Ingat, minta tolong kepada yang sudah mati. Ya, minta tolong kepada yang sudah mati. Ya. Minta tolong kepada yang sudah mati. Apakah ini musyrik? Tidak. Tidak musyrik. Selama menjadikan itu hanyalah sebagai faktor penyebab, hanya wasilah saja. Datang ke kuburan seorang nabi, datang ke kuburan seorang wali, ya wali Allah, tolonglah saya ya wali Allah. Tuan guru, tolonglah saya. Kita punya guru, ulama, tolonglah saya. Apakah minta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia ini menjadi musyrik? Tidak. Kemusyrikan itu bukan ada pada meminta tolong. Gak ada kaidah syirik minta tolong. Gak. Apakah setiap tawassul dan atau berdoa kepada Allah melalui perantara orang yang sudah orang yang sudah mati termasuk syirik akbar? Bagaimana jika orang yang bertawasul tersebut tetap meyakini Allah lah yang mengabulkan doa, sedangkan tawasul tersebut hanyalah sebab penghantar doa tersebut dikabulkan oleh Allah? Apakah tetap dihukumi syirik akbar atau syirik asghar? Menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah adalah syirik akbar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Artinya amalan ibadah hanya milik Allah, murni hanya milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi sama kan, alasannya sama. Kami tidak menyembah ini, tapi ini hanya sebagai pendekat agar doa dikabulkan dengan sedekat-dekat. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan kafir. Lihat, disebut oleh Allah sebagai kekufuran, perbuatan kekufuran yang menjadikan antara seseorang perantara antara seseorang dengan Allah. Maka kita katakan, menjadikan orang mati orang saleh yang sudah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah agar doanya dikabulkan, maka
ini adalah perbuatan kesyirikan akbar yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa secara murni langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Di situ Allah tidak merinci yang banyak dosanya kalian minta perantara agar sampai doanya, yang tidak banyak dosanya yang wali Allah langsung berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, siapapun kalian itu. Sebagai seorang muslim berdoa langsung kepada Allah. Surat Al-Ghafir ayat 6. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Yang artinya, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa hambaku jika ia berdoa kepadaku. Ya, berdoa kepadaku. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berdoalah yang murni, bersih hanya kepada Allah. Di sana juga ada ayat perintah Allah dalam surat Ghafir ayat 14, fad'ullah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan memurnikan doa hanya kepadanya. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah hanya kepada Allah dalam menjalankan agama. Nah, ini menunjukkan semuanya ikhlas, murni, bersih, hanya ditujukan kepada Allah dalam berdoa, tidak perlu perantara. Dan apa sulitnya kita langsung berdoa kepada Allah? A'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Manusia paling lemah adalah orang yang paling lemah, yang tidak sanggup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid goblok namanya. Tauhid goblok itu begitu. Kok bertauhid tapi malah menghilangkan tawasul? Salah. Gak mungkin tawasul dihilangkan, karena begitulah Allah mengadatkan kehidupan makhluknya.